Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Trioktanesa Evit, NIM 19231013, berasal dari jurusan Pendidikan IPA. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai aquascape dan sayuran hidroponik. Pada mata kuliah Science Entrepreneurship yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Firda Azhara SPD MSI. Kali ini kita akan membahas materi mengenai yang pertama, latar belakang. Yang kedua, tujuan dan manfaat usaha. Yang ketiga, landasan teori usaha. Yang keempat, alat dan bahan. Yang kelima, cara pembuatan. Yang keenam, kesimpulan dan saran. Yang pertama, mengenai latar belakang pada sayuran hidroponik dan aquascape. Apa sih yang melatar belakangi pembuatan sayuran hidroponik dan aquascape ini? Hal ini dilatar belakangi karena kebutuhan masyarakat saat ini untuk kebutuhan tubuh salah satunya yaitu mengkonsumsi sayuran. Tidak melihat bagaimana bentuk sayurannya saja, melainkan juga melihat bagaimana proses penanaman sayuran secara baik dan benar. Selanjutnya, dan juga perlu memperhatikan suatu keindahan, yaitu memelihara ikan, tema aquascape. Yang kedua, kita akan membahas mengenai tujuan. Tujuan yang pertama yaitu melatih diri agar mampu hidup mandiri dan terampil dalam memasuki dunia usaha di masyarakat. Yang kedua, sebagai wujud penerapan ilmu yang telah diperoleh di bidang kewirausahaan. Yang ketiga, menjadikan sebagai pembelajaran dalam suatu usaha. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai landasan teori usaha. Yang pertama, pengertian sayuran hidroponik dan aquascape. Hidroponik adalah suatu istilah yang digunakan untuk bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai media tumbuhannya. Nah, biasanya menggunakan medianya air. Selanjutnya, aquascape adalah seni mengatur tanaman air dan batu karang, koral atau kayu apung secara alami dan indah di dalam akuarium sehingga memberi efek seperti berkebun di bawah air. Yang kedua, suhu pada sayuran hidroponik dan aquascape. Suhu udara mempunyai fungsi pokok terhadap proses tumbuhannya tanaman. Terdapat berbagai jenis tumbuhan yang mampu tumbuh dengan maksimal di tempat bersuhu udara dingin. Tetapi ada juga tanaman yang tidak mampu tumbuh subur di tempat cuaca dingin ataupun sebaliknya. Nah, begitu juga dengan ikan pada aquascape. Selanjutnya, yang keempat adalah alat dan bahan sayuran hidroponik dan aquascape. Adapun alat dan bahan sayuran hidroponik yang digunakan yaitu yang pertama ember, yang kedua saringan, yang ketiga bibit tanaman kangkung untuk ditanam secara hidroponik, dan yang keempat air. Sedangkan alat dan bahan yang digunakan pada aquascape yang pertama adalah wadah, yaitu akuarium itu sendiri. Yang kedua adalah kerikil atau pasir, yang ketiga adalah batu air, yang keempat adalah akar tumbuhan, yang kelima adalah tumbuhan hidup, yang keenam adalah air, dan yang ketujuh adalah hewan air tawar. Nah, yang kelima kita akan membahas mengenai cara kerja. Adapun proses pembuatan sayuran hidroponik ini, yang pertama mengumpulkan alat dan bahan, yang kedua menyiapkan air, yang ketiga, tuangkan air ke dalam ember yang digunakan. Yang keempat, letakkan penyaring di atas ember. Yang kelima, letakkan tisu di atas penyaring. Yang keenam, letakkan bibit kangkung. Dan yang ketujuh, pemberian nutrisi. Nah, sedangkan proses pembuatan pada aquascape yaitu proses pembuatan aquascape yang pertama, siapkan bahan. Lalu bersihkan akuarium, letakkan pasir, mulailah dekorasi, dan membentuk tatanan akar, meletakkan batu, menata hingga rapi. Letakkan tanaman dan isi akuarium dengan air, memasang perangkat pendukung, dan masukkan ikan. Yang keenam adalah kesimpulan.
Adapun kesimpulannya yaitu, dari proposal bisnis ini dapat disimpulkan bahwa membuka usaha sayuran hidroponik dan aquascape sangat menguntungkan. Meskipun banyak pesaing, namun seiring berjalannya waktu, penjualan akan sangat meningkat. Mungkin sekian itu dari saya ucapkan terima kasih. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.